thank you buat klik video ini. Welcome back to my YouTube channel Dewi Stories. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di video kali ini aku mau bagiin tips-tips buat ngerawat badan biar selalu slim, cantik, dan sehat tentunya. Nah, banyak dari pertanyaan-pertanyaan kalian, kenapa sih badan kamu selalu ideal, selalu kurus, selalu bagus, mampai, seperti itu? Apa sih tipsnya? Apa sih olahraganya? Apa sih makanannya? Sebenarnya gini guys, ini aku mau kasih sharing aja pengalaman aku pribadi, apa aja sih yang aku makan, aku ngelakuin aktivitas apa. Nah, ini di video kali ini aku mau sharing ke kalian. Yang pertama dari istirahat. Nah, aku ini sebenarnya pekerja keras ya, gengs ya. Aku ini orang yang banyak kurang istirahatnya. Sebenarnya hormon dan metabolisme manusia itu masing-masing beda-beda ya, gengs. Ada yang kurang istirahat malah gemuk, ada yang kurang istirahat malah kurus. Nah, kalau aku itu tipe-tipe orang yang kalau misalnya kurang istirahat itu malah gemuk. Karena apa? Kalau pelarian aku nggak bisa tidur itu aku udah pasti ngemil. Jadi aku buat ngatasin asam lambung aku yang udah parah, aku harus bisa cukup istirahat. Karena dengan istirahat, dengan tidur yang cukup, aku bisa ngurangin, bisa melupakan stok cemilan-cemilan yang ada di kulkas aku, seperti itu guys. Nah, itu tapi ini ilmu dari sisi pengalaman aku sendiri ya, gengs ya. Terserah buat kalian yang mau ralat, silahkan bisa share juga di kolom komentar. Nah, tadi itu istirahat yang cukup ya. Terus yang kedua itu makannya apa sih, Wi? Kamu nggak makan ya, kok badannya segitu-segitu aja? Nah, jujur aku ini makannya itu kayak babi, gengs. Aku tuh makan apa aja. Aku doyan banget kuliner. Tepung aku makan, mie-mian, indomie aku makan, semua yang berlemak-lemak, seblak, gorengan semua aku makan. Cuman kalau misalkan badan aku mulai jebrot, lemak aku mulai nggak ketahan, biasanya yang aku kurangin itu minuman manis, terus gorengan-gorengan. Dan juga mungkin kalau misalkan biasa sehari aku makan itu 3 kali, pagi, siang, malam. Nah, ini aku cuman makan siang sama malam aja, seperti itu. Dan porsinya semuanya masih utuh, nggak ada yang aku kurangin. Aku sih sebenarnya nggak pilih-pilih makanan, tapi mungkin kalau misalkan aku lagi sedikit berisi, yang aku kurangin itu ya minyaknya. Makanan yang terlalu too much minyak itu yang aku hindarin. Paling aku lebih pilih sayur-sayuran, rebus-rebusan, seperti itu, gengs. Nah, itu ngebantu banget sih buat ngelancarin BAB juga, karena aku juga tipe-tipe orang yang gampang wasir, susah buat buang gitu, gengs. Nah, ketiga, olahraga nggak sih, Wi? Kamu kalau olahraganya apa? Kok bisa bagus, bisa bodinya berbentuk, seperti itu. Nah, untuk olahraga sendiri aku bukan tipe-tipe orang yang olahraga rutin sih. Tapi ya dari kerjaan aku, memang aku orang yang sibuk, aku orang yang banyak gerak. Ya dalam satu hari adalah kalian harus sibukin diri kalian. Kalau misalkan aku kan entertain ya, aku penyanyi dangdut. Kalau waktu nyanyi dangdut ya aku joget-joget di panggung. Nah, itu juga sama bakar kalori. Kalau misalnya aku lagi nge-DJ juga sama, ada joget-joget, itu juga sama bakar kalori. Terus juga ya ada sih seminggu sekali atau seminggu 2 kali aku workout, planking. Nah, itu yang bikin bentuk perut aku ya meskipun nggak kotak-kotak tapi setidaknya lebih slim ya. Ya mungkin saran aku minimal kalian planking sama squat kalau kalian mau, kalau kalian nggak malas. Aku juga sama, gengs, bukan tipe-tipe cewek yang rajin banget gitu, yang selalu ngelakuin itu dengan rutin, enggak. Tapi ya ada sesekali ketika aku ngerasa aku udah mulai nggak oke, ya aku ngelakuin itu, seperti itu. Nah, buat kalian kalau misalkan emang kalian udah lemaknya udah lebih banyak dibanding aku, ya kalian bisa tiruin cara aku tapi dengan cara yang lebih konsisten. Misalkan kalau aku ini planking dan squat itu cuman seminggu 2 kali, ya
coba kalian usahain seminggu 4 kali. Karena kan kalau kalian habis olahraga itu otot-otot kalian kan sakit, pasti kan nggak bisa setiap hari dijantur gitu kan. Jadi ya seminggu 4 kali aja kayak gitu. Terus dan makanan tetap dijaga, kurangin minuman manis dan juga gorengan kayak gitu. Itu yang aku lakuin, gengs. Terus apa lagi ya? Mungkin pikiran, bisa jadi pikiran juga ngaruh ya, gengs ya. Seberat apapun masalah hidup kalian, biar kalian itu awet muda seperti itu, meskipun umur udah mulai tua, ya usahakan kalian itu bisa easy going. Usahakan pikiran kalian itu tenang. Apalagi kalau kalian itu suka yoga, itu bagus banget buat nenangin pikiran kalian. Kalau misalkan kalian orang yang stres, banyak masalah, banyak kerjaan, coba deh campur dengan yang senang-senang, campur dengan yang happy-happy. Sebisa mungkin tunda dulu masalah kalian, tolong redam dulu emosinya, jangan banyak dulu pikirannya, biar kalian bisa berdamai dengan diri kalian agar stresnya hilang. Terus juga aura positif bisa timbul lagi dari dalam diri kalian, dan itu aura tersebut bisa bikin, ya percaya nggak percaya ya gengs ya, aura positif, ketenangan dari dalam diri itu bisa bikin stres yang biasa bikin kalian terlihat tua karena banyak pikiran itu bisa jadi hilang gitu. Nah itu caranya. Intinya dari dalam diri kalian harus tanamin niat yang sebesar-besarnya. Dan satu lagi sih tips dari aku, sugestiin bahwa kalian ini, jangan kalian deh, kamu sugestiin bahwa kamu itu baik, kamu sempurna, kamu cantik, kamu gak ada cacat, kamu gak ada kekurangan. Tuhan sayang sama kamu, dan segala sesuatunya, apa yang sudah kamu miliki sekarang itu bukan kamu, itu bukan berkat kamu yang pintar, bukan berkat kamu yang bekerja, tapi Tuhan yang sudah menolong kamu. Jadi seberapa hebat pun kita saat ini, seberapa berat pun masalah kita yang punya sekarang, itu bukan masalah kita. Anggap saja itu ujian yang harus kita laluin, dan apapun pencapaian kamu sekarang itu bukan kita tapi itu titipan. Jadi jangan terlalu merasa tinggi dan jangan terlalu merasa rendah. Nah jadi kembali lagi, semuanya harus bisa sugestiin, kontrol diri, dan tetap ingat Tuhan. Oke, itu aja tips dari aku. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video aku, dan tips-tips yang mungkin kurang berguna ini, ya ini cuma sharing dari pengalaman aku pribadi. Tolong kalau kalian punya ilmu yang lain juga, mau sharing juga biar aku paham dari pakarnya, mungkin silahkan. Aku juga masih sangat welcome. Aku masih sangat butuh asupan ilmu, pengetahuan. Mari kita diskusi di kolom komentar. Oke, itu aja sharing-sharing kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Ini bukan karena sotoy, ini ya cuma sharing pengalaman aku aja buat kalian yang mau ikutan sharing. Buat kalian juga mungkin ada ahlinya atau pakarnya, dengan senang hati silahkan kita saling sharing di kolom komentar. Aku juga masih butuh ilmu-ilmu yang lebih yang mungkin aku belum tahu. Pokoknya aku sangat welcome. Thank you buat semuanya yang udah dukung aku, dan buat yang baru gabung silahkan like aku kalau kalian suka videonya, dan juga kalau misalkan mau ketemu aku lagi, jangan lupa subscribe di channel aku di bawah ini, dan juga klik tombol loncengnya. Jangan pelit-pelit juga, tolong share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga kenal aku. Thank you buat kalian yang udah support. See you next video.